Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati segenap para asatidzah, para guru, para kiai, para hujjaj, wabil khususnya ketua DKM kita Ustaz Abdul Rashid, dan juga segenap tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kajian subuh ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin ila an qala faslun. Wa mimma yanbaghi laka ayyuhal akhu an tastayqidha lima yasduru anka min al-ahwali allati tajibu 'alayka mura'atuha. Ijtanibil 'uhuda wal wu'uda wal ayman. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada fasal yang baru, wa mimma dan dari apa-apa yang bagilaka yang sepatutnya bagimu dikerjakan, ayyuhal akh wahai saudaraku, antastaiqidha yaitu engkau menyadari, lima yasduru anka pada apa yang terjadi pada dirimu, minal ahwal daripada hal-hal allati tajibu alaika mura'atuha yang wajib engkau untuk menjaganya. Ya, jadi para hadirin rahimakumullah, ini kita punya beberapa keadaan yang mesti kita jaga. Apa itu? Yang pertama, ijtanibil uhuda wal wu'uda wal aiman. Jauhilah oleh engkau yaitu perjanjian, al-uhud, wal wu'ud berjanji, wal aiman dan bersumpah. Nah hadirin ya, jadi kata Imam Ghazali, setelah membicarakan masalah makanan dalam proses kita menuju Allah, Imam Ghazali membicarakan perihal ucapan ya. Jadi yang mempengaruhi hati yang pertama adalah makanan. Itu paling penting hadirin. Makanya suatu hari ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani diminta mengarang kitab tasawuf. Beliau tulis tuh. Ternyata yang dikarang sama beliau adalah kitab tentang masalah muamalah jual beli. Kan gak nyambung ya, ngomongin tasawuf tapi yang dikarang tentang apa tuh? Jual beli. Ditanya, "Syekh, kok engkau ngarang kitab jual beli?" Apa kata beliau? Ya, tidak ada orang yang masuk ke dalam sair ilallah kalau dia makanannya masih yang haram. Ya, bagaimana orang bercerita dia bisa sampai kepada Allah kalau makanannya masih haram? Ya, sebagaimana juga dikisahkan ada seorang bahlul, ya, seorang yang dianggap gila, bertanya ke Imam Junaid tentang adab makan. Imam Junaid menjawab, adab makan ya, antusamillah, engkau mengucapkan nama Allah, antakul biyaminik, engkau makan dengan tangan kanan, antabda bil qarib, engkau mulai makan dari yang dekat. Disebutkan semua sunnah makan yang dikerjakan Nabi. Kata tuh bahlul ya, yang katanya orang bodoh ya, akhta'ta, engkau keliru, engkau salah. Buat apa engkau memakan dengan 1000 sunnah kalau yang kau makan makanan haram? Betul ya. Mau pakai tangan kanan kayak, mau makan 3 jari kayak. Tapi kalau haram nggak ada artinya tuh sunnah kalau kita makan yang haram. Nah itulah yang pertama kali masuk ke dalam hati kita. Nah setelah membicarakan masalah makanan, Imam Ghazali bicarakan masalah kalam, ucapan. Karena ini termasuk sesuatu hal yang bisa mengeraskan atau melembutkan hati hadirin ya. Makanya jangan disepelekan nih kalimat yang keluar dari lisan kita. Walaupun hanya kalimat gumaman, walaupun hanya kalimat yang gak ada maknanya, itu bisa tergambar di dalam hati kita. Nah ini beliau menjelaskan, mu'alif kitab Habib Muhammad Al-Idrus, jauhilah oleh kalian uhud ya, suka bikin perjanjian. Ada ahdun, ada wa'dun. Ini perlu saya jelaskan ya.
Karena kita di rumah buka pondok Barakazul Lughah ya, pusat bahasa, kita akan jelaskan sedikit perbedaan antara ahdun dengan wa'dun. Kita sama-sama tahu ya, ahdun itu maknanya apa? Janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu ya, dalam Al-Qur'an mereka orang-orang Yahudi suka membatalkan al-ahd, Uhud ya. Ahdun itu maknanya janji. Terus apa bedanya dengan wa'dun yang dikatakan dalam sebuah riwayat al-wa'du dainun. Nah, kata ulama bahasa, kalau al-uhud itu diterjemahkan dalam bahasa kita artinya perjanjian. Artinya ada ya perjanjian yang dilaksanakan oleh dua belah pihak. Itu namanya ahdun. Si A sama si B berjanji, sepakat, itu namanya ahdun. Tapi kalau wa'dun itu perjanjian dari satu belah pihak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kitanya berjanji. Si A menjanjikan si B. Nah, itu namanya apa tuh? Wa'dun. Tapi kalau si A bekerja sama dengan si B membuat perjanjian namanya apa? Ahdun. Itu bedanya antara wa'dun dengan ahdun. Jadi kalimat al-wa'du dainun apa itu? Janji, bukan perjanjian. Kalau perjanjian dua belah pihak, itu bedanya. Kemudian ada yang namanya aiman yang ketiga. Apa itu aiman? Maknanya sumpah. Ya. Bukankah sumpah makna bahasa Arabnya qasamun, qasam ya, kalau kita belajar nahwu kan ya, al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun maf'ulun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul afi wa lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa la wa fi wa rubba wal kaf wal lam wa huruful qasami, dan huruf-huruf sumpah al waw wal ba'u wat ta'u. Kenapa nggak dikatakan qasam tapi dikatakan aiman? Apa bedanya? Nah, ini hadirin, emang bahasa Arab tuh unik banget, emang indah luar biasa. Ya. Kalau kita bilang aiman berarti maknanya sumpah dengan nama Allah. Kalau kita bilang qasam berarti sumpah bisa dengan nama Allah, bisa dengan nama selain Allah. Tuh ya. Makanya ketika berbicara tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang satu kitab tebal segini namanya Aqsamul Quran. Bukan Aimanul Quran. Kenapa bukan Aiman? Karena di dalam Al-Quran sumpahnya bukan hanya dengan nama Allah. Ada watini wa zaitun, wal laili wasyamsi waduhaha dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ada beda antara apa tadi? Aiman dengan qasam. Gitu ya. Ini kalau kita kupas luar biasa hadirin, Al-Quran tuh udah luar biasa. Kayak contoh ya, kita baca Quran tuh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Apa arti syifa? Dalam bahasa Arab syifa mananya obat. Dawa juga obat. Habbatus sauda dawa min kulli da. Terus bedanya apa syifa sama dawa? Syifa menurut ulama bahasa artinya obat batin, obat hati. Makanya sekarang banyak orang yang kena penyakit mental hadirin. Ya, anxiety, overthinking, NPD dan lain sebagainya, itu kena penyakit mental gara-gara nggak punya obat hati. Apa obat hati? Syifa. Apa itu? Al-Quran. Makanya wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Al-Quran menjadi obat apa tuh? Hati. Tuh. Orang yang cinta dunia obatnya Quran. Orang yang takut mati obatnya Quran. Orang yang rakus obatnya Quran. Sayangnya orang sekarang jauh dari Quran, maka banyak kena penyakit mental. Itu dari syifa itu hadirin. Sedangkan habbatus sauda dawa. Apa tuh dawa? Obat fisik. Jadi kalau orang-orang Tanabang tuh mengistilahkan obat dawa tuh katanya. Dawa. Apa sih dawa? Obat fisik. Jadi beda antara syifa dengan apa tuh? Dawa. Tuh ya. Jelas hadirin, itu bahasa Arab luar biasa itu ya. Ini kalau kita kembangkan bisa Masya Allah. Nah, mu'alif menyarankan kita, mengingatkan kita untuk jauhi dari yang namanya perjanjian, dari yang namanya berjanji. Apalagi orang lagi girang hadirin. Orang kalau lagi girang bawaannya pengen apa Ustaz? Pengen janji. Baru denger aja kabar-kabar pengen dapat gusuran di sini nih, tendean ya kan. Kalau tendean kan mahal tuh. Udah ke rumah Ustaz doain. Ini tanah abak pengen kejual. Berapa meter? 1000 meter Ustaz. Banyak banget itu. Semeternya aja berapa? Ustaz punya hajat apa?
Entar Ustadz nih kalau gol nih kejual nih, aneh bikinin pondok buat Ustadz. Oh, janji gak tuh? Ya ini gitu ya. Apalagi pakai sumpah. Wallahi tallahi billahi. Wah luar biasa ini. Ya jangan, orang mukmin nggak boleh banyak-banyak sumpah. Apalagi perkara masalah remeh. Ya. Orang mukmin jangan perbanyak sumpah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, orang mukmin jangan banyak sumpah. Apalagi permasalahan yang remeh. Ya. Kecuali dituduh misalnya ya nyolong duit masjid misalnya, itu baru sumpah nggak apa-apa ya, karena masalahnya besar ini hadirin. Ada orang nyolong apa tuh ampli masjid musola ya, diapain hadirin tuh? Dibakar hadirin. Allah ya. Nah, ini jadi sumpah itu boleh digunakan tapi dalam kondisi darurat, sama kayak janji pun sama ya, jangan dikit-dikit janji. Maka Sayyidina Ali mengecam, mengingatkan kita jangan pernah bersumpah kalau lagi marah. Emang orang kalau lagi marah bawaannya pengen sumpah aja, gedek sama orang, benci sama orang, demi Allah dah gua nggak bakal kemari lagi. Besok minjem duit datang gitu. Kemarin katanya demi Allah nggak kemari, itu minjem duit. Emang begitu namanya saudara, kadang emang lagi senang lupa, kalau lagi susah diingat kita tuh ya, lupa sumpahnya tuh ya. Ya. Apalagi bini, hadirin, bini ya luar biasa bini. Ada seorang istri sakit hadirin, sakit keras, manggil suaminya yang gitu, tak kalau aku saat meninggal kamu kawin lagi nggak gitu. Kira-kira kalau kita ditanya begitu kita jawabnya apa deh? Enggak lah, enggak, kamu the one and only. Ya salah, satu-satunya di hatiku. Yang bener yang nih, bener, sumpah dulu. Nah sumpah gak tuh? Demi Allah yang aku nggak bakal kawin lagi. Wah istrinya girang gak tuh? Oh girang, dia pakai sumpah. Wallahi tallahi billahi, pakai Quran loh. Girangin istri babnya. Entar bininya meninggal nih. Nah puasa 3 hari gitu. Buat apa 3 hari puasa? Menggugurkan kafarat sumpah. Begitu hadirin saya ajarin tuh. Cuman jangan ketahuan bini, jangan. Tak kata bini, ah bohong sumpahnya nih. Itu pernah terjadi, saya baca dalam sebuah kitab. Ada seorang suami punya bini sakit keras, udah pengen meninggal. Kemudian bininya nanya, kalau aku meninggal kamu kawin lagi nggak? Enggak, beneran, bener, demi Allah, demi sumpah, demi Allah. Enggak, aku nggak percaya tuh. Mungkin udah punya ilmunya dia, udah tahu tinggal batalin 3 hari. Kalau bener kamu nggak bakal kawin lagi, sekarang potong kemaluan kamu. Oh, itu luar biasa hadirin. Di zaman itu nih, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang takut dah orang ya. Di zaman dipotong hadirin, bener. Dikebiri dia. Nggak lama bininya sehat hadirin. Bininya nyesel, udah nyuruh lakinya potong kemaluannya. Datanglah ke salah satu wali di zamannya. Nah ini dia nih, kalau zaman dulu orang kalau susah datang ke aulia minta doa. Beb, doain beb nih suami saya, kemarin saya sakit, saya minta, dia sumpah, saya nggak percaya kalau dia nggak potong kemaluannya. Saya suruh potong kemaluannya, saya sehat beb sekarang, nggak punya pegangan hidup beb tuh. Tolong beb, gimana nih beb suami saya? Udah, lo ambil batang kayu mari gitu. Dicari batang kayu, diambil batang kayu. Buat apaan beb? Udah sini. Diambil rada gede bang batang kayunya, ditempelin ke kemaluannya. Bismillah, nyambung hidup tuh. Batang kayu jadi apa tuh? Jadi zakar lagi. Cuman seukuran kayunya aja. Ini dikisahkan dalam sebuah kitab ya. Saya sih percaya nggak percaya, tapi ada dalam kitab, silakan baca nanti kitabnya. Artinya apa tuh? Jangan gampang-gampangin sumpah tuh ya. Kan bini emang begitu, emang pasti hidup dia takut lakinya kawin lagi. Ntar juga ada yang masuk kubur, udah lupa dia. Ya kan gitu. Nah, jadi jangan banyakin apa tuh? Janji sama orang. Jangan banyakin sumpah. Jangan dagang dikit-dikit demi Allah, wallahi. Nggak usah pakai wallahi itu. Kan banyak tuh orang penceramah tuh. Ya di sini sih kagak ada di sini. Kalian kalau nggak percaya saya silakan sumpah dengan Al-Quran. Sumpah dengan Al-Quran. Coba keluarin mushaf semuanya, diangkat semua mushaf. Nggak perlu hadirin. Orang kalau soleh dia ngomong orang percaya. Orang kalau baik dia ngomong orang percaya. Nggak perlu pakai sumpah. Tapi kalau orang maaf ya, kurang soleh, orang ragu omongannya tuh. Makanya solehkan diri kita. Kurang-kurangin sumpah, maka sumpah jadi mahal buat kita. Tapi kalau kita obral sumpah, dikit-dikit wallahi, orang nggak percaya hadirin, bener gak? Jadi jangan diobral tuh kalimat-kalimat yang luar biasa itu. Nah termasuk janji itu. Ya.
Wa kullama yubqi al insana fi rabqatil wafa'i bih. Dan juga termasuk jauhilah setiap apa-apa yang membuat manusia tetap di dalam ikatan perjanjian dengan hal tersebut. Artinya jauhinlah semua hal-hal yang mengikat kita, jauhin. Tuh. Makanya ada orang ikut thariqah. Kalau thariqah kan ada perjanjian tuh, namanya baiat. Nah ini hadirin mohon maaf ya, banyak orang ikut thariqah berbaiat tapi ngelanggar baiatnya. Mendingan kita nggak usah ikut ya, daripada kita ikut tapi melanggar. Karena hukumannya lebih gede orang yang berjanji terus ngelanggar ketimbang nggak berjanji. Makanya thariqah kita, thariqah Ba'alawi, Sadah Ba'alawi orang Jakarta dari dulu begitu, nggak ada baiat-baiatan, orang ngaji aja gitu. Orang ya zikir aja, taklim aja, nggak ada perjanjian. Sini mau ngaji ya kita baiat dulu, asyhadu gitu, nggak ada gitu. Bukannya nggak boleh, bukan, takutnya kita kalau misalnya udah baiat terus ngelanggar itu hukumannya dahsyat hadirin. Sama nih kita mau ngaji nih, begini nih, nggak usah lah kita ikrar gitu, guru izinin saya ngaji sama antum gitu, nggak usah, ngaji aja udah. Kalau emang belum siap menjadi murid. Ya, saya dulu ngaji sama almarhum Kiai Haji Ma'mun Khatib. Kebetulan mertua saya dekat situ. Saya cari pengajian di mana ya malam minggu yang kosong. Kebetulan saya kosong nggak ngajar tuh. Ketemulah Kiai Ma'mun Khatib ngajar. Saya ingat tuh ajaran guru saya. Kalau ngaji jangan dulu minta diakuin murid. Udah ikut aja ngaji dulu. Duduk dengerin beliau ngajar. Oh enak juga Kiai Ma'mun yang ngajarnya. Enak tuh dengerin sebulan, 2 bulan ikutin pengajiannya. Nggak minta diangkat jadi murid, nggak, malu kita. Karena kalau kita udah minta diangkat murid, wajib ngaji tuh. Disuruh guru wajib taat. Tapi kan kalau jamaah begini enak. Artinya hadirin, jangan gampang kita berjanji, jangan gampang kita sumpah setia, itu berat hadirin. Ya. Bahkan kadang-kadang nih kalau kita bikin jalan-jalan tur nih, janjian kagak jadi hadirin. Bener gak? Tapi kalau kagetan jadi gak? Jadi, ayo kita jarau Cirebon. Kapan? Sekarang, ayo semua tuh jadi. Berangkat semobil. Coba kalau berangkat besok. Ayo kita berangkat minggu depan ke Cirebon. Ayo. Gak jadi. Kenapa kok kalau dijanjiin susah? Kenapa kalau dijanjiin diatur susah, sedangkan dadakan gampang? Ada alasannya hadirin. Dikatakan di sini fa inna syaitana muwakkalun binaqdil uhud. Karena setan emang ditugaskan untuk membatalkan perjanjian. Tuh kerjaan setan ya, ditugaskan khusus untuk batalin perjanjian. Jadi kenapa tuh kalau kita dadakan cenderung jadi, setan belum sempat rapat tuh, setan belum sempat godain kita, udah jalan tuh orang ngaji. Yuk ngaji di mana? Husnul Khotimah kapan? Besok. Udah besok, ayo gas jalan tuh. Tapi kalau direncanain ya, besok ngaji minggu depan. Iya minggu depan gak jadi itu. Karena emang ada setannya. Makanya setan sama kayak kita. Dia tahu kita, dia dengar omongan kita, diatur strategi kalau kita ngomong. Ya, makanya kata baginda Rasul, kalau punya hajat jangan ngomong. Kenapa? Kalau ngomong gak jadi ntar. Kita punya hajat nih, jangan ngomong. Setan udah siap-siap batalin hajat kita. Ya. Makanya yang diperkuat apa tuh? Azm, tekad dalam hati. Insya Allah jalan tuh ya. Nah, jadi jangan heran kalau banyak orang ngelanggar janji itu ya. Apalagi orang Indonesia udah ketahuan dah. Jamnya jam apa itu? Jam karet. Ngaji yuk kemana? Nih arisan jam berapa? Jam 10. Iya jam 10. Berarti jam 11. Ya. Jam berapa? Jam 7. Berarti jam 8. Tuh orang kita tuh. Orang Bangka sih enggak. Orang kampung pulau sono tuh. Betul ya. Karena itu ya, setan tuh hadirin, dia tahu tempat-tempat orang ya yang bisa digoda, dia tahu. Makanya ada satu orang yang nggak bisa digoda sama setan, sama iblis. Siapa itu? Al-mukhlasin. Orang-orang yang dijadikan sama Allah, orang yang ikhlas, itu nggak bisa digoda hadirin. Kalau mukhlis masih bisa. Ada Bang Mukhlis di sini. Kalau mukhlas nggak bisa digoda itu. Kenapa? Yang jagain Allah. Dia cuma dia sama Allah, nggak ada lagi yang lain. Kalau mukhlis kadang masih lihat orang.
Makanya kata Allah dalam Al-Quran, la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kami akan sesatkan semua kecuali hamba-Mu yang mukhlas. Siapa yang mukhlas? Orang yang ibadah lillahi ta'ala. Bahkan iblis lebih takut sama orang kayak begitu ketimbang sama orang rajin ibadah tapi gak ikhlas. Ya. Sekalipun itu orang tidur di masjid, dia takut. Sebagaimana ada kisah, ada seorang kasyaf, dia ngelihat ada jin sedang joget-joget di depan orang yang baca Quran. Dia heran, kok gak takut sama yang lagi ngaji? Kemudian ditanya, jin, ente kok gak takut sama yang lagi ngaji? Oh enggak, ada yang gak takut sama dia. Terus takutnya sama siapa? No, sama yang di masjid. Ayo ikut aneh, diajak. Pas masuk masjid, dia gak lihat orang lagi ngapa-ngapain. Gak ada ilah satu orang lagi tidur. Oh, anda takut sama yang lagi tidur tuh. Wow. Kenapa? Nih kalau dia bangun, dia ngelihat saya kebakar badan saya. Kenapa? Karena ini orang-orang ikhlas. Itu aja. Ya, jadi orang ikhlas itu orang yang paling nggak bisa diganggu setan. Tapi kalau orang punya niat tertentu, niat dunia di masjid ya, oh bisa apa aja hadirin, dibisikin ini, bisikin itu dan sebagainya dan sebagainya. Tuh. Faida ahadta ahdan, apabila engkau membuat suatu perjanjian, awwa'ata wa'dan, atau engkau berjanji kepada seseorang, fajhad fil wafa'i bih, maka bersungguh-sungguhlah untuk menunaikannya. Itu ya. Bersungguh-sungguhlah untuk menunaikannya. Ya. Lianna Allah Ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Karena Allah berfirman, wahai orang yang beriman, tunaikanlah janji kalian. Wa aqib kalamak bil masyiyah. Nah, ini dia. Dan ya, akhirilah kalam kamu dengan kalimat insya Allah. Jadi kalau kita berjanji sama orang, jangan lupa bilang insya Allah. Cuman insya Allah beneran ini ya, bukan insya Allah orang kita. Kalau orang kita mah dibilang insya Allah ya, ntar datang ke rumah ya, insya Allah kagak berani. Insya Allah soalnya. Harusnya insya Allah itu maksudnya kalau Allah kasih saya sehat, kalau Allah kasih saya kuat, saya berangkat. Bukannya insya Allah menandakan kagak berangkat gitu hadirin. Ini yang keliru hadirin. Ya. Jadi kalau kita bilang insya Allah, udah pasti berangkat. Boleh nggak bilang pasti Ustadz? Boleh, tapi ada insya Allah. Ntar ke majelis ya, pasti insya Allah gitu. Tapi pasti juga gitu, tapi insya Allah. Ya, pastinya insya Allah gitu. Ya. Artinya yang memastikan siapa? Allah, bukan kita. Tuh. Wala tukthiranna mantiqaka bil halif. Jangan kau perbanyak ucapanmu dengan sumpah, ya. Kamatsali la wallah, seperti ucapkan la wallah. Bala wallah tuh, orang-orang Arab tuh sering tuh kalau ngomong apa wallah, wallah, wallah. Ada celetukan begini kata guru aneh. Kalau dibilang wallah masih belum tentu sumpah. Karena wallah itu kan ujungnya sukun, wallah gitu. Yang sumpah itu apa tuh? Wallahi pakai kasroh karena wawunya huruf qasam hadirin. Jadi katanya gitu orang Arab tuh, dia bilangnya wallah tapi niatnya bukan sumpah gitu. Makanya kita jangan terkecoh kan. Wallah, wallah. Kenapa Allah gitu? Allah, kenapa Allah? Belum sumpah itu hadirin. Kecuali dipakein kasroh, wallahi. Nah itu udah pasti sumpah. Wal yakun mantikuka minka ala balin, dan hendaknya jadikanlah pembicaraanmu, perkataanmu itu ala balin, atas dasar pertimbangan. Nih hadirin, memang kalau kita ngomong kadang-kadang seenak-enaknya, belum tentu omongan baik-baik hadirin. Ada kisah dalam kitab tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, tebalnya segini. Imam Ar-Razi cerita ada seorang ulama besar namanya Imam Sarri As-Saqati yang merupakan paman dari Junaid Al-Baghdadi. Ini pamannya Imam Junaid punya toko di pasar. Pasarnya besar. Saat itu beliau mendengar bahwasanya pasar itu kebakaran. Langsung Imam Sarri As-Saqati bersegera menuju pasar. Sampai di pasar, dilihat semua toko kebakaran kecuali toko dia. Tokonya doang yang selamat, yang lain kebakaran. Diucapkan apa? Alhamdulillah. Habis diucapin alhamdulillah, dimikir, ya Allah, kenapa aneh bilang alhamdulillah di tengah kesengsaraan orang? Berarti aneh berbahagia atas penderitaan orang lain. Habis itu hadirin, dia menghukum dirinya, dia lazimkan tiap hari baca istighfar selama 30 tahun. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya lagi ngapain? Astagfirullah. Kenapa tuh? Gara-gara mengucapkan alhamdulillah.
Artinya apa? Tidak selamanya perkataan baik itu tepat sesuai dengan tempatnya gitu. Ya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad kalau dapat musibah bilangnya apa? Alhamdulillah kan ya. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau nikmat, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau susah, ala kulli hal. Makanya saya gampang nyiriin jamaah saya lagi susah apa lagi kaya. Lihat aja statusnya. Kalau statusnya alhamdulillah ala kulli hal, lagi pengen minjem cepet nih kayaknya. Lagi susah nih kayaknya. Dari statusnya kelihatan tuh hadirin ala kulli hal soal itu. Nah, seandainya ada orang kena musibah, saya mau tanya, orang kalau kena musibah tanda disayang Allah apa dibenci Allah hadirin? Disayang sama Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta hambanya, Allah berikan musibah buat dia. Nah, kita nih sebagai temennya yang ngelihat teman kita kena musibah, kita bilang gini, alhamdulillah ya, alhamdulillah gitu. Kira-kira pas apa salah? Salah, nggak pas. Walaupun benar, ya. Jadi nggak selamanya yang benar itu tepat, ya. Sama kayak orang lagi apa ya, habis wirid, habis sholat kan ada istighfar, ada Allahumma anta salam, ya. Habis sholat dibaca sholawat doang, bener gak? Iya bener, boleh nggak boleh? Tepat gak? Nggak tepat. Ya, mahalnya istighfar. Kenapa? Barangkali sholat kita nggak benar, kita baca istighfar. Mungkin tadi rukunnya nggak benar, kita baca istighfar, kan begitu. Nah, jadi omongan ini harus dipikirin, biar apa yang kita ucapkan bukan hanya benar, tapi tepat. Ya. Nah, gimana kita mau ngomong benar kalau kita nggak pakai, ya, pakai pikiran, pertimbangan kita itu, ya. Fa innal kalam kasahmi, karena kalam itu seperti busur panah, yufri itu yang dilepaskan tanpa kendali. Fayurisun nadama, maka kelak kalimat yang dilepaskan tanpa kendali akan mewariskan penyesalan. Ya. Apalagi zaman sekarang nih hadirin, jejak digital kejam hadirin. Kita kalau ngomong sesuatu, bikin di status, di screenshot hadirin. Ada kan screenshotnya? Ada nggak? Mungkin jamaah pernah kali nih. Status orang di screenshot, dikirimin ke temennya, tuh lagi diomongin lu gitu, diahadu gitu. Untung teman kita enggak bukan aneh ini, enggak itu kayaknya lu gitu katanya. Ini sekarang luar biasa. Ya, kemarin calon gubernur kita kan nggak jadi gara-gara apa? Jejak digital hadirin. Kalimat yang udah keluar susah ditarik, apalagi zaman sekarang. Ya. Ada rekamannya, ada screenshotannya, ada videonya, ada gambarnya, susah hadirin. Nah itu makanya ini berat banget ini jaga omongan. Ya. Kalau kita mukul orang bebekas biru ntar hilang. Nah kalau omongan masuk ke hati, lagi mana ngurutnya? Haji Naim bisa gak ngurut hati? Pegal-pegal nggak bisa Haji Naim. Kalau patah tulang bisa disembuhin, sakit bisa diobatin, koreng bisa pakai betadin, tapi hati yang sakit nggak bisa diobatin hadirin. Tuh, makanya baik-baik kita jaga lisannya, apalagi laki sama bini. Ya, bini ngomong, kita laki bagaimana? Pasrah udah. Ya. Makanya orang yang kuat kata baginda Rasul bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang jaga nafsunya, jaga dirinya, jaga lisan kita hadirin. Tuh. Nah ini hadirin, ya pernah terjadi satu kali Al-Imam Syafi'i atau yang kita kenal dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya guru hadirin, masyhur gurunya, dan beliau pernah menyebutkan nama gurunya dalam sebuah syair, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi faqala fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil asi. Apa kata Imam Syafi'i? Aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Jadi diceritakan Imam Syafi'i ya sholat terus lupa Fatihah. Coba bayangin nih, Imam Syafi'i yang hafal 30 juz, yang hafal Muwatta, Fatihah lupa. Aneh gak tuh? Ya aneh. Kalau kita kali mungkin gitu. Fatihah hadirin, orang mana juga Fatihah lancar, ambil ngantuk juga lancar. Ini Fatihah lupa. Imam Syafi'i ya lantas kemudian setelah sholat istighfar, ya Allah dosa apa ya saya? Ya. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengadukan itu kepada gurunya Imam Waqi'. Nah ini Imam Waqi' namanya. Imam Waqi' beliau dikisahkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Dzahabi, suatu hari beliau ketika pergi haji pernah ngomong kalimat yang membuat orang Mekah marah. Ya. Apa kalimatnya? Ini Imam Waqi' ya, ahli hadis, orang soleh, orang alim.
diakui keilmuannya, tapi pernah kepleset omongan. Ya, jadi jangankan Gus Fulan, hadirin. Imam Waqi yang alim aja bisa kepleset, apalagi kita. Ya tuh. Yang kemarin yang lagi rame tuh tukang apa tuh kemarin? Tukang es tuh ya. Kan viral tuh. Wah, ini ngomongnya nggak beretika, ngomongnya nggak bener. Padahal yang komen orang nggak bener juga. Kalau ngomong kadang-kadang asal-asalan, hadirin. Ini nggak pantas ya, hadirin, sebenarnya. Orang yang ngomong jelek ngatain orang ngomong jelek, namanya maling, teriak apa tuh? Maling. Kecuali kalau guru-guru kita pantas ngomongnya dijaga. Tuh orang-orang nggak bener sok-sokan ngomentarin ngomongan begitu. Nah ini jangankan beliau, Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Suatu hari beliau menyampaikan suatu hadis di kota Mekah waktu beliau haji. Beliau bilang begini, hadirin, Nabi Muhammad SAW itu ketika meninggal kan nggak langsung dikuburin. Kapan wafatnya Rasulullah, hadirin? Hari Senin. Kapan dikuburkannya? Hari Rabu. Kata Imam Waqi, itu jasadnya Rasul udah membiru, hampir-hampir bau bangkai, bau nggak sedap. Naudzubillah min dzalik. Ini kalimat luar biasa. Ya. Artinya di situ ada kalimat yang seakan merendahkan Rasulullah. Itu disampaikan hadis tersebut, padahal hadis itu nggak kuat. Mungkin bisa jadi palsu tuh hadis. Nggak mungkin Rasulullah bau sepanjang hidupnya wangi Rasulullah. Gara-gara nggak langsung dimandiin, jasadnya agak membusuk. Orang Mekah ngedengar kalimat itu marah, hadirin. Ini spontan aja beliau nyampein hadis. Spontan nyampein hadis, orang Mekah marah, bangun, dipukulin Imam Waqi itu. Ulama dipukulin, digebukin. Ya. Ini kasusnya belum ada YouTube sama TikTok zaman dulu, belum viral. Tapi ternyata luar biasa, gara-gara omongan ini viral juga, hadirin. Orang-orang Mekah bicarakan Imam Waqi, membicarakan hadis yang nggak pantas. Sampai viralnya itu ke kota Madinah, kan jauh tuh. Berapa jam ke kota Madinah dari Mekah? Nah, itu berjam-jam nyampe omongan ke Madinah. Ternyata ditolongin Imam Waqi sama gurunya Imam Syafi'i juga, guru awalnya beliau namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Salah satu gurunya Imam Syafi'i dalam bidang hadis. Ditolongin tuh Imam Waqi. Jangan dipukulin. Ini ulama besar, ini teman saya. Diselamatin nama Imam Sufyan bin Uyainah. Selamat tuh. Kata beliau, udah ente jangan ziarah ke Madinah dah. Pulang. Kenapa? Ini di Madinah udah viral berita ente pasti ini. Ente pasti di sana akan dibunuh karena di sana banyak pecinta Rasulullah. Tuh. Bayangin coba, sekelas ulama nggak lepas dari yang namanya kepleset lidah. Ya. Makanya saya waktu kemarin mendengar masalah begitu, saya jadi mikirin diri saya. Ya. Selama ini kita ngajar, kita ceramah, pasti ada salah nggak? Pasti ada salah. Cuman Allah sayang, Allah nggak viralkan kesalahan kita. Kadang-kadang keselip tuh omongan bercanda. Kadang-kadang keselip kita mungkin nyaci maki orang. Cuman nggak berasa, hadirin. Seandainya Allah viralkan itu, Allah luar biasa. Ya. Makanya rahmat Allah banyak banget buat kita. Ribuan bahkan jutaan bakteri, kotoran, kuman. Ini kalau kita pakai mikroskop ya. Kita lihat nih bagaimana sejadah ini. Kita nggak mau sholat, hadirin di sini. Yakin nggak di sini bersih banget? Pasti ada apanya tuh? Ada kotorannya. Kecil-kecil nggak kelihatan. Kadang ada cacingnya. Tapi syukurnya, hadirin, saya mikir kenapa kita nggak sakit kalau sholat? Karena sakit yang bikin adalah Allah. Ya. Makanya kalau belum Allah berkata kun, belum fayakun, hadirin. Masih sehat kita. Banyak orang. Ini makanya saya mohon izin tadi matiin AC. Saya orang yang paling kuat sama angin sama AC. Tapi nggak tahu kenapa kadang-kadang anti juga. Pulang dari sini ngajar kemarin tuh, pulang cakep, hadirin, muntah-muntah tuh. Saya ingat, oh iya pantang banget AC itu ya. Berarti belum cocok jadi orang kaya kayaknya nih masih kan. Tapi yang heran, kadang-kadang pantengin AC nggak apa-apa. Berarti kan bukan masalah AC-nya. Tapi masalah Allah udah izinin sakit apa belum gitu. Ya. Makanya kalau ada orang yang bilang merokok membunuhmu, ya enggak juga sih, banyak yang nggak mati gitu ya. Katanya yang ngerokok gampang, kalau mati hidupin lagi gitu kan. Rokoknya katanya gitu. Rokoknya tuh. Artinya apa? Semua biidznillah. Semua atas izin Allah. Makanya saya berlindung tuh. Kita kalau baca ratib kita selalu minta sama Allah. Apa itu bacaannya?
ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alima sirri minna, wahai yang mengetahui rahasia kami, la tahtiki sitra anna, jangan buka aib tutup kami ya Allah, jangan dibuka. Ya. Kita manusia nggak ada yang nggak punya aib, pasti punya aib zahiran wa batinan, baik itu aib nampak atau nggak nampak. Kita minta sama Allah, ya Allah tutupin ya Allah. Wa'afina wa'fu anna, sehatkan kami, maafkan kami itu. Wa kullana haitsu kunna. Nah, ini jangan lupa ini hadirin kita baca tuh. Ya lima sirri minna la tahtiki sitra anna tuh. Makanya orang-orang Betawi khas ya, ada nadanya tuh. Kalau orang Tarim nggak ada nadanya tuh, cepat bacanya. Ya lima sirri minna la tahtiki. Kalau orang kita pakai nada enak tuh dibaca tuh. 15 menit sebelum sholat isya kadang-kadang dibaca tuh. Nah itu sehingga dikatakan dalam sebuah maqalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu ketika menjaga mulut. Ya. Makanya kalau saya pernah baca kitab-kitab, saya temukan ulama hampir-hampir nggak ada yang nggak pernah kepleset. Illa qalilah, kecuali sedikit. Ulama tuh, siapa aja? Pasti pernah kepleset omongan, pasti pernah salah. Nah maka salah ada dua dikatakan di sini, ada yang namanya zalal, ya, ada yang namanya khoto. Kita pernah dengar kalimat zalal ya, tergelincir. Ya. Kalau zalal itu dikatakan adalah kesalahan ya, yang memang itu sifatnya penyimpangan. Kita pernah dengar ada seorang ahli tafsir, alim luar biasa. Dia mengatakan bahwa jilbab itu nggak wajib. Perempuan nggak wajib nutup kepalanya gitu katanya. Ini ilmunya luar biasa, alim. Tapi beliau bilang jilbab itu nggak wajib hadirin. Nah ini termasuk apa itu? Zalal. Ya. Namanya zallah. Sehingga dikatakan oleh ulama zallatul alim, zallatul alam. Ya. Kesalahan orang alim bisa jadi itu kerusakan alam. Makanya dijaga betul nih orang alim jangan sampai salah. Setan yang paling demen godain orang alim ketimbang orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh nggak digodain sesat hadirin. Nggak digodain udah sesat. Orang alim digodain dulu baru apa tuh? Sesat. Bahkan orang alim kalau sesat dia bisa menyesatkan banyak orang. Tuh. Ini saya ngajar nih, mungkin berapa orang nih. Ya. Ini kalau saya salah hadirin antum pakai dosa biasa. Ya. Paling gampang menyesatkan umat lewat siapa? Ulama. Kalau orang bodoh nggak ada yang ngikutin. Ya. Makanya yang dikhawatirkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dua orang yang paling saya takut. Apa itu? Alimun fasikun, orang alim tapi fasik, rajin maksiat. So kenapa? Orang alim fasik ilmunya nggak kepake hadirin. Dia kalau ngomong orang nggak percaya. Apaan? Mesti mabok dan sebagainya. Yang kedua, ya jahilun abidun. Orang jahil tapi rajin ibadah, ke masjid mulu, sholat mulu. Orang percaya hadirin, tapi ilmunya kagak ada. Makanya banyak tuh kayak contoh ya orang nikah. Saya pernah dengar datang di akad nikah. Seterima nikahnya dan kawinnya Fulan bin Fulana binti Fulan dengan mas tunai. Ya. Salah, enggak sah. Kenapa enggak sah? Enggak senapas katanya gitu. Saya mau tanya hadirin, emang rukun mana yang mewajibkan akad nikah itu satu napas? Kita fikih mana? Sapinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhajut Thalibin. Yang mana yang mewajibkan senapas? Cuma ada yang protes. Siapa yang protes? Ya orang yang ditokohkan. Mungkin dia abid tapi nggak alim. Jadi kalau dalam kita proses ijab kabul hadirin itu nggak wajib senapas. Ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya, nggak apa-apa, potong-potong. Yang penting di tengah-tengah potongan tidak ada kalimat yang lain. Kalau bahasa ulama tidak ada kalimat ajnabi. Contoh nih, saya terima nikahnya dan kawinnya. Dia baru ingat motornya belum dikunci stang. Kunci stang motorannya. Nikah. Nah, itu nggak boleh tuh. Karena keputus ame kalimat apa itu? Kalimat yang lain. Tapi karena yang ngomong tokoh masyarakat, yang ngomong adalah imam masjid, yang ngomong adalah begini-begini sebagainya, orang dengerin hadirin. Sehingga jadi apa tuh? Kepercayaan. Pokoknya kalau ijab kabul harus apa tuh? Satu napas.
Ada lagi hadirin. Kita kalau wudhu nih, ini kan air kurang dari 2 kulah ya. Gitu. Seandainya saya pakai, ya, saya wudhu kemudian netes 1 tetesan, ya, apakah air ini menjadi mustamal? Umumnya biasanya orang bilang, oh mustamal tuh, karena kejatuhan mustamal. Enggak hadirin. Air najis baru bisa menajiskan seluruh air kalau sedikit. Tapi kalau air sedikit ini kena air mustama sifatnya tidak membuat air lainnya mustama. Kecuali yang netes segelas gitu. Yang netes segelas ketemu segelas kalah tuh. Jadi kita jangan khawatir kalau kita wudhu ketetesan, jangan khawatir. Selama tetesannya dikit itu nggak masalah, tapi umumnya orang berpendapat begitu. Kita nggak menyalahkan, nggak. Intinya ada pendapat yang menganggap itu nggak jadi musta'mal. Nah ini kan ringan hadirin, jangan umat dipersulit hadirin. Nah maka tadi dikatakan yang ditakutkan oleh beliau orang alim tapi fasik, ilmunya nggak kepake. Yang kedua orang ahli ibadah tapi bodoh. Nah kemudian wayab qal abdu murtahinan bizalalih, karena dia telah mengeluarkan kalimat tanpa kendali, ya, maka seorang hamba akan terikat terus dengan kesalahannya. Seorang hamba akan terikat terus dengan kesalahan omongannya. Tuh. Padahal maaf ya, kasus kemarin Pilgub kan ngomong udah lama tuh, tahun berapa itu? Tapi masih terus gak diungkit. Masih terus murtahinun bisa lali. Dia nggak bisa lepas tuh daripada apanya? Omongannya. Padahal udah lama itu. Nah, itulah dahsyatnya omongan. Makanya udah kata Rasulullah, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Makanya hendaknya berkata yang baik atau kita diam. Wala kamathali hadhil asya' allati yaquluha an-nas ala sabil ijab wa tabajuh. Juga jangan sampai kita kalau ngomong itu dengan berbangga dan sombong. Nah, ini juga bahaya hadirin. Ya, ngomong bohong bahaya. Ngomong sembarangan bahaya, sumpah bahaya, ngomong sombong juga bahaya. Contohnya bagaimana dikatakan di sini? Kaqauli ahadihim qad ma'arad li al-maradul fulan. Ya, saya nggak pernah tuh kena penyakit kayak fulan. Atau kalimatnya apa? Mahtajtu ila ahadin qad. Aneh nggak butuh si orang lain, nggak butuh aneh. Itu kalimat-kalimat hadirin. Itu mengundang ya musibah. Kalau ada orang bilang gini, aneh mah kalau sholat nggak khusyuk, itu selalu khusyuk itu. Aneh mah kalau jadi imam nggak pernah lupa, selalu ingat. Itu kalimat ntar ngerugiin kita hadirin. Ya, coba kita ngomong begitu tuh. Anak aneh mah rajin mulu, sholatnya nggak pernah tinggal, nggak sholat habis itu. Makanya kalau kita pengen aman, jangan banggain apa yang kita punya, meskipun udah sering. Aneh mah kalau sholat subuh nggak pernah kesiangan, jam 2 tidur, jam 4 udah bangun. Malam itu kesiangan bablas. Itu hadirin bahaya benar. Ini yang disebut dengan i'jabul mar'i bi nafsih. Seorang membanggakan dirinya. Makanya kalau kita punya anak mau sukses, jangan banggain anak kita, meskipun anak kita luar biasa. Contoh, kan biasanya kalau orang mondok di tahfiz tuh, orang tuanya yang bangga tuh, ngobrol lah tuh, anakku di mana? Oh anakku tahfiz di sini, nyantren sekarang, udah berapa juz? Wah udah alhamdulillah sih, anakku udah 30 juz, persis kayak bapaknya dulu gitu. Asik kayak bapaknya gak hafal, juz 30 bapaknya hafal itu. Lu banggain anak, bisa jadi hadirin anak kita gagal gara-gara omongan bapaknya yang banggain anaknya. Makanya kalau pengen punya anak soleh diem. Ya. Ini yang berat hadirin. Kita punya murid kita pintar, murid kita cerdas. Pengennya kan kita angkat nih, biar ngajak yang lain nih. Mau gak kayak dia tuh? Tapi kadang-kadang gara-gara kita angkat hadirin, nih murid kita pintar nih. SMP udah bisa baca kitab gitu. Ya. Ternyata pas kita tes agak bisa hadirin tuh. Allah tuh luar biasa. Ya. Nah, jadi kebanggaan yang kita banggakan bisa jadi merenggut nikmat itu sendiri. Atau dia berkata apa? Aneh nggak butuh orang. Nah, ini juga sama. Ya. Kita sebagai manusia nggak ada yang nggak butuh orang. Kenapa? Meninggal masih digotongin, bener gak? Ya. Kecuali yang meninggal udah gotong sendiri, itu baru dah nggak butuh orang ya. Silakan. Lah meninggal kita butuh imam nyolatin, butuh orang gotongin, butuh kang gali buat galiin. Ada mayat gali kuburan sendiri hadir.
Kagak ada ya. Cari seujung burung sampai bojong nggak ketemu. Ya. Nah itu artinya apa? Kita ini makhluk sosial yang dikit-dikit butuh orang lain. Ya. Atau kalimatnya apa? Ma asabani syai' fulani qad. Aneh nggak pernah tuh kena musibah kayak dia tuh. Saya pernah hadirin, ini ketulak kalau bahasa kita nih. Saya punya teman, kan kalau orang mondok, orang nyantren tuh kena penyakit santren biasanya. Kebetulan saya nggak nyantren, saya majelis, cuma tinggal di rumah guru saya. Karpet itu hadirin itu emang kotor, kita tidurin dah biasa. Saya punya teman kena ini borok, kalau bahasa pesantrennya jarban dia. Itu sekaki ini bulat segede segini, itu borokan. Saya bercandain hadirin, kena azab nih begitu. Kena azab nih, bercanda hadirin, bercanda kena azab. Nggak lama seminggu saya begitu. Nggak hilang, kayaknya masih ada bekasnya nih. Gara-gara saya ngatain dia. Ngeri gak tuh? Cuman bilang begitu ya. Makanya ini kita mesti jaga omongan. Dulu saya masih silat dulu ya. Saya pernah belajar silat dulu. Saya punya senior. Perutnya buncit gini gendut gini. Ya. Saya usap-usap berapa bulan bang nih gitu. Saya ngerasain sekarang. Wah udah 6 bulan nih. Ketulak ini namanya nih. Makanya hati-hati sama omongan. Baik-baik sama omongan. Ya. Ini pernah dikatakan dalam sebuah ya. Kemarin belum lama saya ngobrol sama anaknya Muallim Syafi'i Hadzami. Ada cerita nih beliau. Ini mudah-mudahan beliau redo ada cerita ini. Ada muridnya Muallim. Ya. Beliau suka ngomongin Muallim di belakang. Kan Muallim istrinya banyak hadirin. Nggak kayak kita dah, kalau kita kan minal muwahhidin ya. Minal khaifin gitu. Beliau ini orang yang Masya Allah Muallim Syafi'i Hadzami itu. Ada muridnya ngomongin beliau. Ah Muallim mah tukang kawin gitu katanya. Intinya ngeledekin Muallim kawin mulu gitu. Ketulak hadirin. Dia kawin juga. Dia nambah bini hadirin tuh. Muallim minta maaf Muallim. Maaf kenapa? Aneh pernah ngomongin antum di belakang. Ngomongin apa? Iya. Aneh ngomongin antum kawin mulu. Aneh punya bini lagi Muallim tuh. Makanya tuh kalau antum pengen gitu paham itu. Namanya ketulak yang enak itu namanya. Ketulak yang enak gitu. Jadi kalau kita ngatain orang pilih-pilih. Dasar ente orang kaya ente jadi kaya tuh. Sampai ada muridnya Muallim cerita, Muallim, maaf Muallim. Maaf kenapa ya kata Muallim? Maaf Muallim. Maaf kenapa? Maaf Muallim. Maaf kenapa? Ente mau cerita apa? Maafin Muallim, dia orang takut mau nanya nih. Maaf Muallim. Aneh mau nanya apa? Emang bener Muallim kalau orang bininya banyak tukang bohong? Kata Muallim, enggak benar itu. Bukan tukang bohong, gudangnya bohong. Katanya kita gudangnya bohong. Jadi para hadirin jamaah rahimakumullah, kalau punya bini banyak, kalau nggak bohong susah emang. Ya, susah. Apalagi yang diam-diam tuh berat itu hadirin. Kecuali yang nikahnya yang lagi viral kan ada tuh ya. Bininya ngizinin, ya bini keduanya nikah. Tuh ajib luar biasa hadirin itu. Don tradisi etom itu cuman tuh. Ya. Gitu. Artinya tadi itu ya, ketulak itu macam-macam, bisa bentuknya enak, bisa nggak enak. Ya, contoh. Wah, pejabat kerjaannya makan duit rakyat. Ketulak hadirin dia jadi pejabat tuh diangkat tuh. Tapi pejabat RT cuman. Artinya apa? Jaga omongannya gampang banget ketulak kita. Ya. Ini makanya pesan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini suatu hari datang ke tempat A'rabi, ke tempat seorang Badui. Ya. Ketika datang ke tempat seorang Badui, Rasul bilang, ini orang Badui sakit, ketika itu lagi sakit. Rasul bilang, la ba'sa, tohur insyaallah. Kan begitu ya, kalau kalimat buat orang sakit nggak apa-apa, baik insyaallah baik gitu, ngapusin dosa. Kata orang Badui tadi yang lagi sakit, A'rabi tadi, la, bagaimana bisa ini baik? Saya sakit ya Rasul, yang sakit ini parah bakal bisa masuk kuburan. Artinya ini sakit parah. Jangan dibilang baik-baik aja Rasul gitu. Kata Rasul, naam, ya baik. Selesai Rasul pulang, besoknya meninggal hadirin. Gara-gara apa? Gara-gara dia bilang ini sakit bisa bikin meninggal. Omongan hadirin. Ya. Makanya apa yang kita laksanakan sekarang ini bisa jadi gara-gara omongan kita. Ya, Imam Masjidil Haram, Imam Sudes, mungkin semuanya kena. Itu kenapa jadi imam masjid? Karena emaknya kalau ngomel selalu ngomelnya apa?
emak sumpahin jadi imam Masjidil Haram loh gitu. Jadi hadirin imam Masjidil gara-gara kalau nyumpahin emaknya ngomongnya begitu. Nah kita kan kagak ya, dasar anak setan gitu. Dasar anak kualat. Jadi kualat tuh hadirin. Ini gara-gara omongan hadirin itu. Bahkan nanya aja hadirin. Nanya ini bahaya juga kalau kita nanya sesuatu yang buruk. Dikisahkan dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki nanya. Dia nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana kalau seandainya ada istri selingkuh?" Kalau kita omongin dia selingkuh, berarti kita bongkar aib besar. Kalau kita diamin, berarti kita diamin sesuatu yang besar. Rasul ketika dengar pertanyaan begitu, Rasul diam. Rasul nggak jawab. Rasul diam. Setelah beberapa waktu, ternyata ya si fulan ini istrinya selingkuh beneran. Cuman gara-gara apa tuh? Nanya. Setelah selingkuh beneran, dia datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita, "Ya Rasulullah, innalladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi." Ya Rasul, sungguh yang saya ceritakan kemarin tuh, yang saya tanyain, sekarang saya diuji ya Rasulullah ya Allah. Tuh. Makanya baik-baik kalau nanya, kalau bertanya. Ya, saya pernah lihat beberapa orang di medsos ditanya gini, "Anda kalau seandainya disuruh milih, anak apa istri Anda milih mana?" Dijawab istri. Karena apa? Karena anak kalau kawin entah pergi, istri tetap sama kita sampai mati. Nggak lama anaknya pergi, meninggal anaknya. Karena dia nggak pilih anak. Yang kedua dibalas lagi, ada lagi yang nanya kepada orang lain, "Kalau Anda milih istri apa anak, pilih mana?" "Anda milih anak." Tinggal istri. Bahaya nggak tuh pertanyaan? Bahaya ada nih. Makanya kita ngeri kalau ngomong, bahaya nih. Ya. Nabi Ibrahim, ingat Nabi Ibrahim kenapa disuruh sembelih anaknya Nabi Ismail? Karena suatu hari kedatangan malaikat berwujud manusia, berwujud tamu datang memuji Nabi Ibrahim. "Ya Ibrahim, kau luar biasa, tamu-tamu engkau sediakan kambing yang banyak buat tamu." Kata Nabi Ibrahim apa? "Jangankan kambing, kalau saya punya anak nih, saya kasih anak saya kemakan omongan." Ya Allah, makanya ya man somata najah. Siapa yang diam kata baginda Rasul akan selamat udah tuh. Ya. Jadi nanya hati-hati, ditanya juga jawabnya hati-hati, ceramah hati-hati, ngomong hati-hati tuh. Ya. Apalagi ngomongnya di Masjidil Haram, di tanah haram suci, tanah suci. Ya Allah, ini ngeri hadirin. Banyak orang ya yang omongannya bercandanya dikabul tuh di tanah haram. Ya. Makanya kita baik-baik dah tuh ya, jaga apa ya omongan tuh. Maka fama yab'ud qailu hadhil asya, tidaklah jauh orang yang mengucapkan kalimat ini minat taghayyur wal ibtila, daripada perubahan dan bala, fayushaku an yusibahu dzalika mufaja'atan, maka diragukan ya, dikhawatirkan dia itu akan tertimpa apa yang diomongkan secara tiba-tiba. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah syair, "Ihfad lisanaka an taqula fatubtala, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi." Jagalah olehmu akan lisanmu, an taqula, dari perkataan manapun, fatubtala, maka engkau akan diuji. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, karena sungguh bala musibah itu kadang diwakilkan dengan sebab ucapan kita itu ya. Nah ini ya. Jadi setelah ya Imam Ghazali pesankan untuk jaga makanan, beliau pesankan kita untuk menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu terletak pada menjaga omongan. Mudah-mudahan Allah jaga omongan kita, Allah selamatkan kita dari segala macam omongan yang kurang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan ucapan kita ucapan yang baik, ucapan yang positif yang membuat kita selamat di dunia wal akhirah. Wa husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqil Fatihah, syaril Fatihah, karamadil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair.
اللهم اجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين من الصلحاء المخلصين ولا تجعلنا وذرياتنا من المنافقين الضالين ولا مضلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج